وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Riyadhus Shalihin dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis pertama dalam bab Al-Mujahadah tentang penjelasan wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala, di mana poin terakhir yang kita baca dari hadis yang mulia ini adalah tatkala seorang hamba telah menjadi wali Allah tabaraka wa ta'ala, disayangi oleh Allah, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan senantiasa membimbing hamba ini dalam semua apa yang dia lakukan. Sampai disebutkan dalam hadis qudsi ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Sehingga aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, dan aku akan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Artinya seorang hamba tatkala Allah tabaraka wa taala mencintainya, setelah ia melakukan kewajiban dan menyempurnakan dengan melakukan perkara-perkara yang disunnahkan, maka Allah akan senantiasa membimbing pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan juga kakinya, sehingga hamba ini tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Hamba ini tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah, dihalalkan oleh Allah. Hamba ini tidak memukul kecuali perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala, dan juga tidak berjalan menempuh satu jalan menuju satu tempat kecuali ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan sampai pada tingkat Allah akan mudahkan kebaikan-kebaikan. Allah tabaraka wa taala akan mudahkan untuknya kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan amal ibadah yang berkaitan dengan pendengaran, amal ibadah yang berkaitan dengan penglihatan, amal ibadah yang berkaitan dengan tangan, amal ibadah yang berkaitan dengan kaki, ini semua akan dimudahkan oleh Allah kepadanya. Kemudian di akhir hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya dalam hadis Al-Qudsi ini, wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idzannahu. Hamba yang aku cintai ini, jika ia meminta, maka aku akan berikan permintaannya. Sungguh, ya, dengan taukid, dengan nunut taukid, sungguh aku akan berikan permintaannya. Dan jika seandainya hamba ini ista'adzani, meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Ini para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kedudukan yang sangat mulia, kedudukan yang sangat dicita-citakan oleh setiap muslim dan muslimah. Namun kedudukan ini tidak didapat dengan mudah. Ya, ini semua didapat dengan mujahadah, dengan usaha dan perjuangan. yakni dengan melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala, membiasakan diri dengan amal-amal tersebut, dan juga melakukan perkara-perkara yang disunnahkan oleh Allah tabaraka wa taala,
dan membiasakan diri dengan melakukannya. Karena sebagaimana maklum dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, seperti tatkala kita membahas tentang sabar, maka menjalankan perintah Allah itu jauh lebih sulit daripada meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi melakukan ketaatan, melakukan perkara yang diwajibkan, melakukan perkara yang disunnahkan, artinya diperintahkan, ini jauh lebih sulit daripada meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kadang-kala perkara yang diharamkan oleh Allah, memang jiwa kita tidak tertarik sama sekali melakukannya. Ya, jiwa kita sama sekali tidak condong, tidak tertarik, tidak mau melakukannya. Perkara yang diharamkan oleh Allah, kadang-kala kita membencinya secara tabiat. Kita membencinya secara tabiat. Jadi mudah meninggalkannya. Namun melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan kewajiban, menjalankan perkara yang sunnah, ini jauh lebih berat, ya, jauh lebih berat. Karena jiwa kita ini sebenarnya ingin santai. Jiwa kita ini sebenarnya ingin selalu istirahat. Jiwa kita ini sebenarnya tidak ingin terbebani dengan apapun. Dia ingin lepas, tidak ada beban, tidak ada tanggung jawab. Karenanya untuk mencapai kedudukan wilayah ini butuh mujahadah. Butuh apa? Mujahadah, butuh perjuangan. Dan para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini sebuah kedudukan yang semua kita hendaknya berjuang untuk sampai pada titik ini. Karena subhanallah, untuk bayangkan jika seandainya mata kita, pendengaran kita, tangan kita dan kaki kita selalu dibimbing oleh Allah. Selalu dibimbing oleh Allah. Karena jika seandainya Allah tidak membimbing kita, maka kita pasti akan binasa. Mata kita pasti akan melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Begitu juga telinga kita akan mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Tangan kita akan melakukan perkara-perkara yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Begitu juga kaki kita. Kita akan melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Maka tatkala Allah membimbing kita, subhanallah, Allah membimbing kita sehingga anggota tubuh kita ini tidak bergerak kecuali melakukan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tatkala kita bisa sampai kepada kedudukan ini, maka kitalah orang yang sangat berbahagia, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Demikian para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai kemarin kita sempurnakan dengan riwayat sempurna tentang lanjutan daripada hadis yang mulia ini, wa ma taraddadtu, ya, aku tidak ragu melakukan sesuatu kepada hambaku sebagaimana keraguanku tatkala aku harus mencabut nyawa hambaku yang beriman ini, hamba yang sudah dicintai oleh Allah ini. Dia benci mati, dia tidak mau mati karena mati adalah perkara yang sangat sakit, menyakitkan. Ya, Allah tidak ingin menyakiti hambanya yang beriman. Akan tapi kematian itu merupakan sebuah kepastian yang harus dilalui oleh setiap yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jika seandainya kematian ini bukanlah sebuah keharusan bagi manusia atau bagi makhluk yang hidup sebagaimana ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka Allah tidak akan mencabut nyawa orang yang beriman. Karena begitu sangat sayangnya Allah kepada orang yang beriman. Karenanya para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekalipun Allah mesti mencabut nyawa orang yang beriman, akan tapi Allah sudah sediakan sesuatu yang tidak terbayangkan dalam kehidupan berikutnya, yakni kehidupan alam barzah maupun kehidupan alam akhirat. Ya, silahkan baca bagaimana janji Allah yang akan diberikan oleh Allah kepada walinya, kepada hamba yang beriman ini dalam alam barzah. Dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Ya, kemudian dibukakan untuknya pintu surga sehingga ia bisa merasakan hawa surga. Ia bisa merasakan angin surga, ia bisa merasakan wangi surga. Ya, diperlihatkan kepadanya tempat-tempat yang kelak akan ia masuki setelah tegaknya hari kiamat. Kemudian datang kepadanya seorang yang sangat bagus rupanya. Dia sangat harum, semerbak. Ya. Kemudian hamba ini bertanya, "Siapa engkau?" Maka dia berkata, "Aku adalah amalmu yang saleh dan aku akan menemanimu di sini sampai hari kiamat." Kemudian dikatakan kepadanya, "Nam, istirahatlah sama seperti istirahatnya seorang pengantin sampai datang waktu yang akan ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untukmu." Sehingga akhirnya hamba ini mengatakan, "Rabbi aqimis sa'ah." Ya Allah, tegakkan segera hari kiamat. Tegakkan segera hari kiamat. Karena ia sudah tidak sabar lagi, sekalipun ia merasakan kenikmatan yang begitu besar di alam barzah,
tapi ia tidak sabar untuk masuk ke tempat yang diperlihatkan oleh Allah untuknya, yakni surga Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga kita bacalah apa yang akan terjadi dalam tahapan demi tahapan di padang mahsyar. Tahapan demi tahapan di dalam titian yang akan dibentangkan oleh Allah dalam api neraka. Kemudian juga tahapan bagaimana gambaran manusia masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Berebut orang masuk ke dalam surga. Setelah pintunya 8 itu dibuka oleh Allah tabaraka wa taala, maka semua orang berebut untuk memasukinya sampai padat antrian orang masuknya. Padahal pintunya sangat besar, pintunya sangat luas. Ya, dalam sebagian riwayat pintunya itu jaraknya dari Mekah sampai ke Yaman. Pintunya jaraknya dari Mekah sampai ke Yaman. Nanti pada hari kiamat pintu ini akan penuh sesak manusia, berdesak-desakan ingin supaya bisa masuk lebih awal dari yang lainnya. Allah persilahkan untuk memasuki tempat-tempat yang sudah disediakan untuk hamba-hambanya yang beriman ini. Maka para jamaah, semua ini tidak mungkin kita dapat kecuali dengan sekali lagi mujahadah, perjuangan. Ya. Tidak mungkin hidup kemudian sebagaimana sering dan kemarin kita nukil, kecil bahagia, kaya besar menjadi orang kaya, kemudian mati masuk surga. Artinya ia ingin hidup itu nikmat terus gitu. Bahagia terus, tidak ada sedihnya, tidak ada takutnya, tidak ada perjuangannya. Nanti ujungnya setelah mati masuk surga. Ini angan-angan. Ini hanya angan-angan. Ini ngigau. Ya, jadi seorang itu ingin masuk ke dalam surga itu butuh perjuangan. Coba perhatikan tingkat untuk menjadi wali saja antum lihat ini. Ya, antum lihat ini, menjalankan yang diwajibkan, menjalankan perkara yang hukumnya sunnah, sehingga ia menjadi wali Allah, dan tatkala ia menjadi wali Allah, maka Allah akan berikan apapun yang dia inginkan. Demikian para jamaah, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk hadis ke berapa ini? Hadis kedua ya. Dalam bab ini. Hadis kedua atau ketiga? Kedua dalam bab ini. Taib. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat kata Rasulullah, di mana kebanyakan manusia maghbunun fihi, tertipu dengan dua nikmat ini. Dua nikmat di mana kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Dan kesadaran bahwa ia tertipu dengan dua nikmat yang Allah berikan kepadanya ini nanti di akhirat. Nanti di akhirat dia sadar dia tertipu dengan dua nikmat ini. Yakni nikmat sihah, nikmat sehat, kemudian faragh. Faragh artinya waktu luang. Waktu luang. Lawan dari sehat adalah sakit, lawan dari faragh, waktu luang adalah waktu sibuk. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dua nikmat yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang banyak kita tertipu dengannya. Kalau kita merenung tentang kehidupan yang kita jalani, maka benar yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Banyak kita tertipu dengan dua nikmat ini. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Sehingga subhanallah, jika seandainya Allah timpakan kepada kita sakit, baru kita menyadari nikmat sehat itu adalah kesempatan terbaik untuk beribadah kepada Allah. Namun tatkala kita sehat, kita tidak manfaatkan nikmat itu. Begitu juga dengan waktu luang. Nikmat waktu. Nikmat waktu ini subhanallah, tatkala kita sibuk luar biasa, baru kita menyadari bahwa kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tatkala kesibukan itu semakin hari semakin bertambah. Makanya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini dua nikmat yang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Beliau berkata, "Wa dzalika annal insana
Idza kana sahihan kana qadiran ala ma amarahu Allah bihi ayyaf'alah wa kana qadiran ala ma nahahu Allah anhu ayyatrukahu li'annahu sahihul badan li'annahu sahihul badan munsyarihus sadri mutmainnul qalbi kadzalikal faragh idza kana indahu ma yu'wihi wa ma yakfihi min mu'natin fahu mutafarrigh. Beliau mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, yang demikian karena manusia apabila ia sehat, di saat ia sehat, ia mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan ia mampu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena ia sehat. Nikmat besar ini. Nikmat sehat itu nikmat besar. Ya. Dan kita semua pernah sakit. Dan tatkala sakit apa yang kita rasakan? Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Bahkan berpikir jernih saja tidak bisa kita tatkala apa? Sakit. Jangankan disuruh berpikir, kadangkala bicara saja malas kita. Apalagi sakit gigi kan? Ya. Bicara saja malas. Diajak bicara orang ya seberapalah kita menjawab. Kemudian kita diam. Karena apa? Kita sudah disibukkan dengan penyakit yang kita derita. Makanya nikmat sehat ini nikmat yang sangat luar biasa. Sehingga Nabi SAW tatkala ingatkan ini, beliau ingin ingatkan kepada kita, jangan kau tertipu dengan nikmat sehat. Artinya, manfaatkan kesehatan yang Allah berikan kepadamu untuk melakukan ibadah kepada Allah. Lakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu juga nikmat waktu, luang. Nikmat waktu. Waktu ini subhanallah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini rasul mal, ini modal terbesar kita dalam kehidupan. Waktu ini modal terbesar. Pagi tadi kita bangun, sampai malam ini, nanti kita tidur lagi. Sesungguhnya telah berkurang dari jatah kita hidup di dunia 1 hari. Telah berkurang 1 hari. Ya, Allah sudah tentukan setiap kita berapa hari jatah kita hidup di mana? Di dunia. Setelah berakhir jatah berapa hari itu, kita akan pindah ke alam berikutnya. Ini alam barzakh. Maka telah berlalu 1 hari dari jatah hidup kita. Kita enggak tahu jatah hidup kita berapa. Maka subhanallah, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, waktu ini rasul mal. Waktu ini adalah modal utama seorang hamba dalam kehidupan. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, dahulu aku melihat, yakni para sahabat, orang-orang yang lebih kikir dengan waktunya daripada dengan hartanya. Jadi mereka berkaitan dengan waktu itu pelitnya luar biasa. Pelitnya luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan, tunggu sebentar saya ingin bicara. Nanti di alam barzakh saja kita bicara. Maksudnya enggak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Tapi kita subhanallah. Kita seakan-akan tidak ada waktu untuk ibadah kepada Allah. Makanya para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita merasakan tatkala umur sudah 40 tahun atau mendekati 40 tahun, maka banyak aktivitas yang tidak bisa kita kerjakan lagi. Makanya kalau yang masih umur berapa? 35, 24 misalnya. Ini gaspol ya. Ya. Tekan gas habis-habis. Entar kalau sudah 50, tanya bapak kita, gimana sekarang? Darahnya sudah dingin ya. Sudah dingin darahnya. Berat. Sudah ibadah kepada Allah. Ya, berat. Makanya tidak ada pilihan kecuali tatkala kesempatan itu datang, ya kita habiskan untuk ibadah kepada Allah. Benar yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Tatkala Nabi SAW mengingatkan kepada jangan berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Ya. Yani tatkala ia setiap hari puasa, setiap hari puasa, kemudian dari ba'da isya sampai subuh salat malam. Terus dia lakukan itu. Setiap malam khatam Quran. Jangan bayangkan. Puasa setiap hari, salat malam dari ba'da isya sampai subuh, setiap malam khatam. 1 hari khatam sekali, 30 juz. Gimana ibadahnya? Berarti tidak disebutkan dengan apapun. Maka Nabi ingatkan, saya mendengar kamu seperti ini. Maka Nabi mengatakan, berpuasalah engkau 3 hari dalam satu
bulan. Tapi dia terus mengatakan, ya Rasulullah izinkan aku bersenang-senang dengan masa mudaku. Sampai akhirnya Nabi SAW katakan, puasalah puasa Daud. Kemudian Nabi SAW perintahkan dia untuk tidur, perintahkan dia juga beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi SAW perintahkan ia, engkau membaca Al-Quran itu jangan setiap malam khatam. Jangan setiap malam khatam. Awalnya Nabi SAW katakan, per 7 hari sekali khatam. Dia mengatakan, saya masih mampu. Maka Nabi SAW katakan, minimal, kata Rasulullah, minimal atau maksimalnya, 3 hari 3 malam engkau khatam sekali. Padahal dia masih mampu mengerjakan apa? Sekali dalam 1 hari. Ini subhanallah, motivasi bagi kita para pemuda. Ya, agar memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Tabaraka Ta'ala kepada kita dengan sebaik mungkin. Karena ini adalah modal utama dalam kehidupan kita. Ya, modal utama dalam kehidupan kita. Sehingga para salaf dulu selalu mengatakan, saya sangat sedih kalau seandainya berlalu 1 hari 1 malam dalam hidupku, tidak ada satu amal kebaikan yang bertambah dalam catatan amalku. Maka kita introspeksi, muhasabah. Coba hitung-hitung. Jangan-jangan 24 jam Allah berikan kepada kita, ibadahnya cuma 1 jam. Sisanya entah ngapain. Jalan ke sana, jalan kemari, ya kan? Duduk menung, menghayal. Jika seandainya saya punya ini, tak kerja juga. Ya, jadi coba dihitung 1 hari 24 jam itu. Nanti sebelum tidur coba dihitung. Dari pagi tadi apa yang saya lakukan? Oh, main game. Wah. Habis 3 jam. Oh, ngobrol di warung kopi. Habis 5 jam. Akhirnya kita hitung kiranya ibadah itu cuma 1 jam. Maghbun. Ya, para salaf dahulu subhanallah. Kalau sudah lelah, maka sebelum istirahat dia berpikir, besok saya mau nulis apa gitu. Ya, maka lelah ia beribadah dengan sholat, dengan baca Quran, maka lelah dia zikir dia, lisan. Kalau lisan kan enggak perlu tenaga, istighfar, astagfirullah, istighfar. Ya, ini yang dilakukan oleh mereka rahimahumullah taala. Sampai yang dikatakan oleh salaf tadi, yakni Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya aku mendapati satu kaum yang mereka itu sangat kikir dengan waktu mereka, melebihi akan kikir mereka terhadap harta yang mereka punya. Sampai Imam Abu Hatim tatkala mau BAB, dia perintahkan anaknya untuk membacakan sebuah buku di luar WC. Subhanallah. Ini bapak mau ke WC, bawa buku itu, baca keras-keras, bapak di dalam. Kalau kita kan tidak, sebagian yang Allah timpakan musibah merokok. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kondisi yang jauh berbeda. Sehingga Nabi katakan banyak kita tertipu dengan waktu ini. Sehingga kalau kita lihat hadis ini, kemudian dengan bagaimana salaf mengamalkannya, jauh bagaikan langit dan bumi dengan kita. Ya. Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau kalau makan, beliau rendam dulu rotinya. Yang keras itu beliau rendam supaya tidak terlalu lama mengunyah. Kalau kita kan memang harus berapa kali kunyahan? 24 ya. Ya 24 ya betul. 33. Harus dikunyah gitu, harus kunyah. Sambil menghayati gitu kan. Berlalu waktunya berapa menit itu. Wah, nikmat kali nih. Terus akhirnya kita makan 2 jam. Makan 3 jam. Ini kita akui makan lama gitu. Kalau mereka enggak, rendam dulu baca buku. Udah nampak bisa langsung mentelan aja karena sudah lembut. Ya. Apa masalahnya? Masalahnya kalau seandainya ia terlalu lama, waktunya itu akan hilang. Sehingga benar kata Imam Hasan Al-Basri, mereka itu lebih kikir dengan waktu mereka daripada dengan uang mereka. Terus berada dalam kesibukan. Sehingga kalau kita lihat memang subhanallah enggak sanggup kita. Bahkan sebagian ulama diceritakan dalam biografi mereka, dalam 1 hari itu, kajiannya sampai 12 kali dalam 1 hari. Kita kajian 2 kali aja diminta sudah, waduh ampun kali ini. Ba'da zuhur dari jam 10 ke jam
jam zuhur. 80 tahun dia mengatakan, semangatku sekarang untuk beraktivitas itu sama seperti umurku 20 tahun yang lalu. Karena mereka tahu dan mereka menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa modal terbesar seorang hamba dalam kehidupan adalah waktu. Sehingga Allah bersumpah, wal asri, demi masa. Ini modal utama. Ya, kalau seandainya modal ini hilang, binasa kita. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Sehingga ini yang diingatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis as-sihhatu wal faragh. Kenapa disebutkan oleh Imam Nawawi hadis ini dalam babul mujahadah? Karena memanfaatkan masa sehat, memanfaatkan waktu luang untuk kebaikan dunia dan akhirat ini butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Cobalah ya memanfaatkan kesehatan. Tatkala kita sehat, apa yang akan kita lakukan? Pakai jadwal. Hari ini saya harus melakukan ini. Setelah habis melakukan sebuah amal ibadah, lakukan lagi. Setelah habis programnya, lakukan lagi. Sampai kita bertemu dengan Allah. Jadi istirahatnya kapan Ustaz? Nanti, setelah mati istirahatnya. Begitu yang disebutkan para ulama. Kapan kita istirahat? Kalau sudah masuk surga. Baru istirahat di sana. Kalau dunia ini belum istirahat. Ini petuah mereka, ini pesan mereka yang kita subhanallah enggak sanggup. Ya, enggak sanggup. Karena saat ini yang paling kita inginkan adalah istirahat. Istirahat. Ya. Lelah kali istirahat, lelah kali istirahat. Sedikit-sedikit istirahat, sedikit-sedikit istirahat. Ya, sehingga kadangkala jam tidur kita 24 jam itu mungkin 12 jam tidur. 12 jam tidur. Sisanya bermain pula. Ya, jadi kapan kita bisa melakukan perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala, mendekatkan diri kita ke dalam surga dan menjauhkan diri kita dari api neraka Allah tabaraka wa taala. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pesan ini disampaikan oleh Nabi agar kita memanfaatkan waktu sehat kita, kondisi sehat kita dan memanfaatkan waktu luang kita. Ya. Nanti kalau sudah sakit-sakitan baru menyesal, apalagi setelah mati. Maka subhanallah yang diminta, diceritakan oleh Allah bagi orang yang nyawanya akan dicabut dalam kehidupan dunia, diberikan kesempatan sedikit saja untuk apa? Beribadah kepada Allah. Sedikit saja. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku di dunia sehingga aku bisa memperbaiki kehidupanku dengan melakukan amal saleh yang dahulu aku sia-siakan. Maka Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah katakan tidak mungkin itu terjadi. Karena kesempatan dahulu sudah diberikan oleh Allah, kan tapi engkau tidak memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Maka para jamaah kita harus menyadari, sebagaimana kita sebutkan tadi, satu hari berlalu dari hidup kita, berarti kesempatan yang Allah berikan hidup di dunia berkurang. Berarti kita sudah mendekat ke ajal. Semakin lama semakin dekat. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kita mendekati terus di ajal kita. Ya, ini mesti kita sadari sebaik mungkin sehingga kita bisa memanfaatkan kesempatan dalam beribadah kepada Allah tabaraka taala. Demikian para jamaah dan para ikhwah akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketiga dalam bab al-mujahadah, gambaran bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam bermujahadah, berjuang, beribadah kepada Allah tabaraka taala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam sampai kedua kaki beliau atau kedua telapak kaki beliau itu tatafattar, bengkak, karena begitu lamanya berdiri. Ini mujahadah. Enggak mungkin kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi kita, tidak mungkin, kecuali setelah berjuang, kecuali setelah membiasakan diri kita beribadah sebagaimana yang beliau lakukan. Ini butuh perjuangan untuk sampai pada tingkat mengerjakan salat malam seperti yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjuang.
hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu, lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau masih melakukan hal ini ya Rasulullah? Padahal sungguh Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa kata Rasulullah? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Bukankah yang lebih baik bagiku aku menjadi hamba yang bersyukur. Aku senang untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan di antara mujahadah yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah seorang hamba membiasakan dirinya, memaksa dirinya untuk melakukan ibadah kepada Allah dan sabar untuk melakukannya. Ya. Dan sering kita sampaikan bahwa ini sebuah perjuangan yang kadangkala mungkin 1 tahun kita berhasil, atau mungkin 10 tahun belum berhasil, 20 tahun belum berhasil, bahkan sampai mati pun belum berhasil. Untuk mencapai tingkat ibadah seperti ini. Ya, mayoritas kita sekarang beribadah kepada Allah masih memaksakan diri. Masih memaksakan diri. Ya, ngerjakan salat itu seakan-akan masih terpaksa. Kalau Nabi dan para sahabat dahulu di saat datang waktu salat berbunga-bunga hati mereka. Bahagianya itu luar biasa. Seperti mau dapat rezeki gitu. Maksudnya rezeki harta. Contoh misalnya disampaikan kepada kita hari Kamis besok, minggu depan, Kamis depan, yang ngaji, yang ikut ngaji malam ini semua akan diberikan 10 juta. Kira-kira gimana? Enggak yang ngaji hari ini saja, yang ngaji hari ini, enggak yang enggak ngaji hari ini enggak dapat. 10 juta per kepala. Nunggunya itu memang lama kali 1 pekan itu ya. Kok enggak? Ya. Ini sudah hari apa? Masih Selasa nih, Bang. Loh, bukan Rabu, bukan, masih Selasa. Enggak sabar gitu. Begitulah mereka merasakan sholat. Jadi kalau sudah datang waktu sholat berbunga-bunga hati mereka. Kalau kita kan lagi sibuk kerja, Allahu Akbar, sholat lagi. Udah masuk waktu ya, cepat kali waktu ini. Masih beban, ya, masih beban. Itu saya menceritakan diri saya, bukan antum. Antum mungkin sudah lewat ini, masa seperti ini sudah lewat. Kita masih merasa beban ibadah itu. Jadi ini masih butuh perjuangan. Jadi kalau seandainya dipilihkan, hari ini dipilihkan, Anda pilih sholat atau tidak sholat, kita mungkin masih pilih tidak sholat. Misalnya Nabi ada lah misalnya, fulan, antum mau pilih sholat atau tidak sholat tetap masuk surga, antum pilih mana? Ya enggak sholat. Berarti kan masih beban. Belum merasakan nikmatnya sholat gitu. Maka ini butuh apa? Perjuangan, butuh usaha. Sehingga Nabi kita yang mulia SAW berdiri sholat itu sampai kakinya bengkak. Karena beliau merasakan nikmatnya sholat. Kita kalau sudah kecanduan game, bagi yang kecanduan game, berapa jam saja tahan. Saya melihat orang main game dari jam 10 sampai pagi. Ba'da subuh lanjutkan lagi. Masya Allah, istiqomah nih. Istiqomah. Belum selesai katanya. Belum selesai targetnya. Subhanallah. Luar biasa. Ini sudah kecanduan. Maka kalau sudah kecanduan ibadah ini, sulit untuk ditahan. Maka ada seorang ulama pernah kita ceritakan, tatkala sudah kecanduan menuntut ilmu, kemudian menikah, malam pertama buka buku. Malam pertama buka buku, baca sampai pagi. Istrinya ditinggal sampai pagi. Ini kecanduannya berarti ilmu. Makanya kalau kita mengatakan, saya penuntut ilmu, belum tentu. Apakah kita memang sudah sampai pada tingkatan saya penuntut ilmu? Kadang-kadang orang bilang, saya ini cuma penuntut ilmu, Ustaz.
Antum sangka kata penuntut ilmu itu enggak istimewa? Itu istimewa. Betul enggak antum menuntut ilmu? Jika saat dipilihkan makan dengan menuntut ilmu, antum pilih mana? Makan. Berarti penuntut makan, bukan penuntut ilmu. Penuntut makan. Nah, seperti itulah. Ya. Jadi subhanallah, kata penuntut ilmu itu kemuliaan. Saya penuntut ilmu. Imam Malik mengatakan saya hanya penuntut ilmu. Imam Malik rahimahullah datang kita, saya cuma penuntut ilmu, Ustaz. Ya. Tapi mungkin kita mengatakan saya berjuang untuk menjadi penuntut ilmu. Karena orang yang sudah dikatakan penuntut ilmu berarti ilmu itu menjadi sesuatu yang sangat dia cintai. Ya, dia tidak akan memilih apapun kecuali ilmu. Kalau bukan karena ada aturan-aturan dalam kehidupan yang tetap harus dia jalankan, maka dia tetap akan memilih ilmu dan memilih sebuah ibadah yang dia kerjakan. Maka subhanallah, Abdullah bin Amr bin As tadi sampai tatkala ditanya oleh mertuanya Amr bin As kepada istrinya, gimana suamimu, anakku itu? Enggak butuh dunia dia, kata istrinya. Dah, apa ceritanya? Setiap hari puasa, setiap malam sholat. Enggak butuh dunia. Semangat ibadah, enggak butuh saya gitu loh. Coba antum bayangkan. Ini orang sudah sampai pada tingkat luar biasa dari kecintaan kepada ibadah kepada Allah. Kalau kita enggak butuh ibadah gitu. Terbalik ya. Nasallahu alaihi. Jadi ini butuh apa? Perjuangan untuk mencapai pada sifat yang diceritakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab mujahadah tentang gambaran salatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum masuk waktu. 1 menit lagi. Taib. Jadi demikian para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Semoga Allah mudahkan hati kita untuk sampai pada tingkat ini sehingga dalam kehidupan kita tidak ada sesuatu yang paling lezat kecuali beribadah kepada Allah tabaraka taala. Sehingga dengan kelezatan dan rasa manis beribadah kepada Allah, kita bisa bersabar di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah tabaraka taala. Demikian, semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.